Iki sing duwe gawe iki ora duwe tata krama blas. Duwe gawe ora amit, ora nyuwun sewu, sak penake dhewe. Bakal tak rusak kabeh. Mulailah istri Ibas ini bereaksi. Dia teriak kencang, matanya itu melotot, suaranya itu kayak perempuan yang lagi depresi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ibas yang asalnya dari Kabupaten Malang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang akan kami ceritakan di episode ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ibas. Mas Ibas ini asalnya dari Kabupaten Malang. Jadi Mas Ibas ini teman-teman dari lahir sampai dia dewasa dan menikah itu tinggal di Malang. Sedangkan istri Mas Ibas asalnya dari Purworejo. Nah, Mas Ibas cerita bahwa di desanya ini sudah lama sekali ada sebuah punden. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa di Indonesia ini kaya akan budaya dan tradisi. Nah, dalam konteks budaya Jawa dan Nusantara, punden itu artinya tempat yang ditinggikan atau tempat yang dihormati. Ini secara harfiahnya, dan kalau dilihat dari sisi filosofisnya, punden itu dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau danyang atau bisa jadi penguasa desa yang sudah lama menempati lokasi desa tersebut. Dan macam-macam lah, pokoknya banyak yang menamai punden itu dengan sebutan-sebutan yang lain juga. Nah tentu ini semua kembali ke diri kita masing-masing. Kita tidak wajib percaya itu semua, tapi kita punya kewajiban untuk menghargai budaya dan menghargai tradisi setempat. Nah, fungsi punden ini macam-macam. Ada yang memfungsikan punden itu memang sebagai tempat keramat, supaya area di sekitar lokasi punden ini tetap terjaga kelestarian alamnya dan juga adat istiadatnya. Tapi ada juga yang memang memfungsikan punden itu sebagai batas wilayah sebuah desa atau area. Nah, seperti halnya di desa Mas Ibas ini di Kabupaten Malang itu, punden ini memang sudah lama sekali ada dan sudah lama dikeramatkan oleh warga sekitar. Dan sudah jadi tradisi, kalau setiap kali ada warga yang mau bikin kegiatan atau bikin acara misalnya, minimal mereka itu harus izin lebih dulu kepada penghuni punden tersebut. Nah, hal ini bukan semata-mata bertujuan untuk memuliakan penghuni punden, tapi lebih kepada untuk menghormati apa yang sudah jadi tradisi di kampung ini. Nah, kira-kira di sekitaran tahun 2022 awal, waktu itu Ibas dan istri ini ngontrak sebuah rumah. Jadi sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tuanya Ibas. Dan di tahun 2022 awal itu mereka ngontrak sebuah rumah, nggak jauh dari rumah Ibas ini. Seperti yang dijelaskan di awal, di area sekitar sana itu, terutama di dalam area perumahan ini, itu ada sebuah punden. Dan punden ini dikeramatkan sejak dari dulu. Dan kebetulan, waktu itu ceritanya ada salah satu tetangga Ibas ini yang mau bikin acara pernikahan untuk anaknya. Kalau di Jawa itu disebutnya
kawinan atau ngunduh mantu. Nah, orang yang punya gawe ini kita sebut namanya Pak Gito. Pak Gito ini bukan asli warga desa sana. Beliau itu asalnya dari Probolinggo dan baru beberapa tahun terakhir itu pindah di Kabupaten Malang ini, di perumahan tersebut. Nah, pokoknya waktu itu tetangga-tetangga sudah tahu kalau Pak Gito bakal menggelar acara pesta pernikahan anaknya di rumahnya, karena tetangga-tetangga banyak yang terlibat. Di sana itu masih ada tradisi rewang. Jadi ketika ada tetangga yang punya gawe, tetangga lainnya itu ikut bantu-membantu, terutama yang ibu-ibu dan kaum perempuan ini biasanya mereka jadi rewang di dapur, dan yang laki-laki yang ngurusi hal-hal yang lain. Nah, karena semua orang sudah tahu bahwa Pak Gito mau bikin acara pernikahan anaknya, dan selaku warga dan juga tetangga yang ikut-ikut bantu terlibat di acara ini, salah satunya Ibas itu sempat ngasih saran dan ngasih pendapat ke Pak Gito. Usulan Ibas dan para tetangga yang lain ini sederhana. Pak Gito itu diminta untuk nyuguh ke punden. Nyuguh itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kira-kira memberi suatu suguhan ke tamu. Jadi nanti isi dari nyuguh ini biasanya itu berupa ada sirih, kelapa, cabai, bawang putih, bawang merah, ada juga gula, telur, jenang merah dan jenang putih, dan semua itu nantinya diletakkan di sebuah tampah. Terus selanjutnya dijadikan sesajen dan diletakkan di punden. Tapi setiap nyuguh itu selalu isinya beda-beda. Di setiap kampung selalu punya tradisi yang berbeda. Nah, singkatnya waktu itu Ibas dan tetangga yang lain ini juga sudah menjelaskan ke Pak Gito bahwa ini sudah jadi budaya setempat dan sudah dilakukan secara turun-temurun dan bukan untuk bertujuan musyrik. Karena menurut pendapat Iwan dan yang lain-lain, mereka ini tidak menyembah pada punden tersebut, maupun juga mereka tidak menyembah pada sosok yang menghuni punden ini. Ini semua dilakukan semata-mata hanya untuk melestarikan budaya yang sudah jadi turun-temurun. Itu aja tujuannya. Tapi waktu itu dengan egonya Pak Gito ini ngomong bahwa dia nggak akan mau ngelakuin itu semua. Nah, bagaimanapun juga warga ini nggak bisa maksa, karena kembali lagi ini bukan kewajiban dan nggak ada paksaan bagi siapapun yang nggak mau melakukan ini. Nah, singkatnya mau nggak mau acara pernikahan pun tetap digelar. Jadi acara pernikahan ini berlangsung, biasalah seperti halnya sebuah hajatan pernikahan, selalu ada sound system, terus suara orang yang berisik, rame, macam-macam lah pokoknya waktu itu. Dan di sana Iwan dan juga istrinya ini terlibat bantu-bantu di rumah Pak Gito tersebut, sampai waktu itu sudah menginjak wayah surup, kalau orang Jawa bilang wayah surup atau waktu menjelang maghrib. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa beda banget pokoknya waktu itu. Posisi Ibas ini kebetulan ada di samping istrinya. Ibas ngerasa bahwa ada yang nggak beres yang terjadi sama istrinya. Jadi istri Ibas waktu itu pas lagi sibuk-sibuknya rewang di rumah Pak Gito, terus dia bilang ke Ibas, "Mas, kok badanku nggak enak ya? Kayak pingin jatuh terus dari tadi. Tiap saat aku pingin geblak, istilahnya kayak mau pingsan." Nah, apalagi waktu itu pas menjelang maghrib waktunya. Langsung dari situ Ibas ambil keputusan istrinya diantar pulang. Yang ada di pikiran Ibas waktu itu, ya mungkin istrinya ini kecapean karena jadi rewang itu memang berat. Dan gak berhenti-berhenti seharian itu mereka ngurusi apapun yang harus mereka urusi. Terus ketika sampai di rumah, langsung istrinya ini merebahkan badan di tempat tidur. Tiba-tiba matanya itu melotot. Dia kayak nunduk sebentar, terus kayak posisi ambil nafas. Jadi nunduk, terus kayak ambil nafas, terus langsung teriak kenceng. Dan suaranya itu serem banget. Dari sini Ibas kaget dan baru sadar bahwa ini istrinya kesurupan. Nah, gak jauh dari sana, karena banyak orang-orang yang dengar istri Ibas ini teriak, langsung beberapa orang itu mendekati istrinya Ibas. Di situ juga ada Pak RT. Nah, kebetulan Pak RT itu di sana dikenal sebagai orang yang punya kelebihan. Pak RT ini juga pernah menyembuhkan orang yang kesurupan. Akhirnya Pak RT langsung ambil tindakan,
Pas ngelihat istrinya kerasukan, Ibas itu heran sebenarnya, kayak nggak percaya istrinya bisa ngelakuin ini. Dia ini, si istrinya ini mengerang kayak macan, terus tangannya itu kayak siap mencengkram. Nah, di situ istri Ibas ini ngeliatin semua yang ada di sana. Nah, Pak RT ini masih terus membacakan sesuatu sambil megang terus istrinya Ibas. Di situ Ibas ini sempat batin. Ini Ibas ini selama dia nikah sama istrinya, nggak pernah sekalipun istrinya ini kerasukan. Dan sama sekali nggak pernah istrinya bersinggungan dengan hal-hal gaib. Inilah kenapa Ibas itu heran pas ngeliat istrinya kerasukan, apalagi tingkahnya itu menyerupai macan dan juga suara yang terus mengerang. Dan sekitar 10 menitan istri Ibas ini meronta-ronta. Semua barang ini diobrak-abrik oleh istrinya Ibas yang kerasukan. Terus akhirnya Pak RT ini bisa memediasi. Pak RT berhasil menenangkan istrinya Ibas itu. Dan Pak RT langsung nyoba berdialog. Awal-awal ini Pak RT tanya, "Nuwun sewu, jenengan niki sinten? Nopo kok melebeten bocah niki?" Terus istrinya Ibas yang waktu itu matanya masih melotot, dia bilang, "Iki sing duwe gawe iki ora duwe tata krama blas. Duwe gawe ora amit, ora nyuwun sewu, sak penake dhewe. Bakal tak rusak kabeh iki." Nah, si istrinya Ibas ini sambil nunjuk ke arah tenda pesta. Intinya waktu itu dia akan obrak-abrik acara pesta tersebut. Karena yang punya gawe ini nggak izin lebih dulu. Dan pas istri Ibas kesurupan ini, hampir semua orang itu mendekat ke sana, termasuk Pak Gito yang punya gawe ini juga ada di sana bersama istrinya. Jadi pas ngelihat hal ini, Pak Gito itu langsung merasa bersalah. Ini karena bagaimanapun juga karena ulahnya Pak Gito, akhirnya ada kejadian yang seperti ini. Dan kejadian istri Ibas yang kerasukan ini hampir terjadi sekitar setengah jam. Dan sebelum sosok ini benar-benar mau meninggalkan tubuh istri Ibas, dia ini mengajukan sebuah permintaan yang harus dipenuhi. Akhirnya di situ terjadilah sebuah kesepakatan bahwa Pak Gito selaku yang punya hajatan di sana harus memberikan sajen ke punden tersebut. Jadi saat itu juga Pak Gito langsung nyuruh salah satu keponakannya untuk mencari semua yang dibutuhkan untuk dijadikan sajen ini, atau istilahnya nyuguh di sana. Nah, situasinya waktu itu sudah lumayan malam, sudah sekitar jam 9-an malam. Ditemani oleh tetua desa setempat, sajen ini pun berhasil dikumpulkan dan akhirnya dibawa ke punden. Ibas ini disuruh ikut oleh tetua desa. Jadi ada 3 orang yang menuju ke punden. Nah, pas mereka datang ke punden, suasananya itu sudah nggak enak. Ada yang beda yang dirasakan Ibas dan terutama yang dirasakan oleh keponakan Pak Gito. Akhirnya di situ sajen ini diletakkan persis di punden. Nah, sang tetua desa ini mulai membaca doa dan juga memulai bacaan-bacaan tahlil. Nah, pas bacaan tahlil ini dibacakan, muncul banyak sekali pemandangan yang ganjil. Tiba-tiba itu ada suara-suara kayak langkah kaki dari sekitar mereka. Ada yang jalan dari arah belakang, dari arah samping, dari arah depan. Jadi mereka bertiga ini kayak didatengin banyak rombongan. Tapi nggak tahu ini apa, wujudnya apa. Lama-lama suara-suara ini tambah terdengar jelas. Langkah kaki itu tambah semakin mendekat, terus Ibas ini ngelihat ada yang datang dari arah samping. Awalnya samar-samar Ibas ngelihat ada 3 orang, kayak ada 3 orang yang datang. Lama-lama diperhatikan oleh Ibas, ini mereka bertiga ini jalannya itu pincang. Kakinya ada yang diseret. Nah, pas mereka ini semakin mendekat, Ibas malah semakin bisa ngelihat jelas bahwa ternyata 3 sosok ini itu tubuhnya sudah nggak ada yang utuh, tubuhnya hancur. Badannya itu penuh darah dan darahnya mengucur semua. Jadi pemandangan ini serem banget. Ibas nggak berani ngelihat ke arah samping akhirnya, tapi dia tetap dengar dari arah depan ada yang jalan juga. Nah, otomatis Ibas ini ngelihat ke arah depan. Di depan Ibas persis itu ada sosok perempuan. Dia jalan itu biasa, tapi pandangan matanya itu natap tajam ke arah Ibas terus. Akhirnya Ibas ini nggak berani ngelihat lagi dari situ. Terus dia perhatikan di sampingnya ini ada keponakan Pak Gito. Ternyata keponakan Pak Gito yang posisinya ada di samping Ibas itu juga gelisah ternyata. Badannya ini berulang kali pindah ke kanan, ngadep ke depan. Dia gelisah. Ternyata
si keponakan Pak Gito ini juga ngeliat makhluk-makhluk ini di punden. Nah, Ibas waktu itu hanya bisa berharap supaya bacaan-bacaan tahlil ini segera selesai, biar mereka bisa kembali pulang. Dan kira-kira sekitar 5 menit setelah itu, bacaan tahlil ini pun selesai. Mereka pun meninggalkan punden dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, pas Ibas pulang kembali ke rumahnya, dia bersyukur pas ketika ngelihat istrinya ini kondisinya sudah normal dan kondisi fisiknya juga sudah berangsur membaik. Tapi ternyata ada keanehan lagi setelahnya. Jadi setelah istri Ibas ini mengalami kesurupan, tiba-tiba secara otomatis istri Ibas ini bisa ngelihat hal-hal gaib. Istrinya Ibas itu juga cerita dia sekarang kayak lebih sensitif dan bisa dengan gampangnya ngelihat makhluk halus. Padahal dari kecil istri Ibas ini nggak pernah punya sesuatu yang seperti ini. Nah, singkatnya berjalannya waktu, istrinya Ibas itu mencoba untuk beradaptasi dengan apa yang ada dalam dirinya. Dia mencoba menjalani kehidupan dengan biasa. Tapi nggak tahu kenapa, istri Ibas ini masih sering merasa aneh. Contohnya ketika misalnya dia di rumah sendirian, itu tiba-tiba dia sering kaget. Karena pas lagi santai, tiba-tiba muncul sosok yang tampilannya itu seram. Hal yang aneh lagi yang dialami istri Ibas ini, pas waktu itu ada sebuah momen Ibas dan istri ini makan. Dia makan di sebuah warung makan. Warung makan ini cukup besar dan memang ramai terus. Sebelum-sebelumnya Ibas dan istri ini juga sering makan di warung makan ini. Tapi hari itu tiba-tiba istrinya Ibas ini bilang bahwa di area dapur di bagian belakang warung ini, dia ngelihat ada pocong yang berdiri terus. Dia berdiri terus di samping kompor. Dan gak cuma itu, ada juga makhluk lain semacam kayak anak kecil. Jadi sosok anak kecil ini mondar-mandir di sekitaran dapur. Nah, secara bersamaan, istri Ibas itu kayak dapat bisikan yang membuat dia bisa menyimpulkan bahwa warung makan ini pakai pesugihan. Dan makhluk yang dia lihat tadi itu adalah makhluk pesugihan yang sengaja ditempatkan di sana oleh pemilik warung untuk dijadikan penglaris. Dan yang bikin Ibas ini merasa janggal, padahal sebelum-sebelumnya Ibas dan istri ini juga sering makan di warung ini. Tapi istrinya sekalipun nggak pernah mengungkapkan hal yang seperti ini. Jadi kayak benar-benar mata batin istrinya ini jadi kebuka semenjak peristiwa dia kesurupan di hajatan Mbak Gito. Nah, suatu ketika istrinya Ibas ini pernah mengalami kesurupan lagi. Jadi di belakang rumah kontrakan Ibas itu sering ada yang dilihatin sosok kuntilanak. Tiba-tiba istrinya Ibas ini kesurupan lagi. Nah, pas tahu bahwa istrinya kesurupan, Ibas langsung cepat-cepat ambil tindakan. Dia bacakanlah ayat-ayat ruqyah. Dan pas Ibas ini membacakan ayat-ayat ruqyah ini, istrinya itu masih terus ketawa-ketawa. Ketawanya itu benar-benar kayak serem banget. Dan matanya itu melotot ke arah Ibas terus. Ibas ini berkata dalam hatinya, ini mungkin dari sisi spiritual Ibas, dia belum mumpuni untuk itu. Jadi meskipun dibacakan ayat ruqyah, istrinya ini tetap kesurupan dan tetap ngelawan. Ibas ingat, pas pertama kali istrinya kesurupan di rumah Pak Gito, Pak RT lah yang membantu menetralisir. Jadi Ibas langsung dengan gerak cepat menghubungi Pak RT. Dan saat itu juga Pak RT ini langsung bertindak. Yang dilakukan Pak RT ini juga sama kayak Ibas. Beliau juga membacakan ayat-ayat ruqyah. Di situ Pak RT juga minta ke Ibas supaya Ibas juga ikut membacakan ayat ruqyah ini untuk istrinya. Dan kira-kira hampir 1 jam barulah istrinya ini sadar lagi. Nah, kejadian istri Ibas kesurupan ini makin sering terjadi. Kadang 2 hari sekali istrinya itu tiba-tiba kesurupan. Ibas mulai merasa ini sangat mengganggu sekali. Apalagi dia juga kasihan sama istrinya. Pasti istrinya itu juga capek mengalami ini. Nah, hampir 2 bulanan, Ibas itu dapat saran dari beberapa temannya. Setiap menjelang maghrib, dia disuruh untuk membakar kayu gaharu dan juga menebarkan garam murni. Atau biasanya disebut orang-orang itu garam murni ini uya grosok. Selain itu, Ibas juga melakoni amalan-amalan seperti ibadah sholat selain sholat wajib. Nah, di sini Ibas dan istrinya juga merutinkan lagi membaca Al-Quran. Setiap hari mereka baca Quran. Hal ini mereka lakukan karena Ibas sudah mulai merasa capek dengan semua ini.
Jadi selain ikhtiar yang dilakukan Ibas dan istrinya, mereka itu ternyata juga sering melakukan pengobatan ruqyah secara syar'i. Tapi ternyata Allah itu belum menakdirkan istri Ibas sembuh. Jadi meskipun sudah sering dilakukan pengobatan ruqyah syar'i, kadang istrinya ini masih sering kesurupan. Akhirnya pada suatu hari, keluarga Ibas yang lain itu akhirnya jadi tahu tentang ini. Mereka juga ikut prihatin dan mereka juga berusaha untuk mendoakan kesembuhan istrinya Ibas. Terus nggak lama setelah itu, kakak kandung Ibas inilah yang menyarankan untuk mengobatkan istri Ibas ke teman kakaknya itu. Suatu ketika Ibas ini dikenalkan dengan teman kakaknya itu. Teman kakaknya ini laki-laki. Ibas itu manggilnya Bang Jo. Pas pertama kali ngelihat Bang Jo, dari sisi penampilannya itu Bang Jo ini kayak bukan ustadz memang. Penampilan Bang Jo ini biasa banget. Kayak anak muda pada umumnya. Tapi kelihatan banget dari aura wajah Bang Jo itu bersih dan bercahaya lah. Jadi ternyata Bang Jo ini sehari-harinya itu beliau jualan jajanan-jajanan ringan di area alun-alun Batu. Nah, setelah sebelumnya mereka ini sudah janjian lebih dulu, Ibas dan istri akhirnya datang ke rumah Bang Jo. Waktu itu Ibas dan istri juga ditemani oleh kakak dan juga istri kakaknya Ibas. Nah, di awal-awal sebelum pengobatan ini berlangsung, Bang Jo itu sempat candain si Ibas. Bang Jo ini ngomong ke Ibas, "Mas Ibas, ini selama 3 bulan terakhir ini yang tidur sama kamu di kamar itu apa bener istrimu, Mas?" Nah, Ibas kaget. Di situ Ibas jadi mikir yang aneh-aneh. Tapi karena Bang Jo ini ngomongnya kok kayak bercanda, tapi juga kok kayak serius. Jadi Ibas nggak bisa jawab. Sampai beberapa detik itu Ibas nggak bisa jawab. Terus nggak lama setelah Ibas ini diem, akhirnya Ibas bilang, "Iya Mas, insya Allah yang tiap malam tidur sama saya itu istri saya, Mas." Nah, Bang Jo senyum dengar jawaban dari Ibas ini. Akhirnya Bang Jo nyuruh Ibas duduk persis di belakang istrinya untuk jaga-jaga. Kalau nanti pas ruqyah ini dimulai, takutnya istrinya itu jatuh ke belakang. Langsunglah Ibas ini ambil posisi duduk di belakang. Dia duduk persis di belakang istrinya dan bersikap siaga, jaga istrinya dari belakang. Gak lama kemudian Bang Jo langsung memulai membacakan doa. Terus lanjut membacakan Al-Fatihah dan langsung membacakan ayat-ayat ruqyah. Di situ Ibas terus megang tangan istrinya dengan erat. Mulailah istri Ibas ini bereaksi. Dia teriak kencang, matanya itu melotot, suaranya itu kayak perempuan yang lagi depresi. Terus Bang Jo ini tanya, "Siapa ini?" Dia ketawa cekikian. Langsung gak pakai lama Bang Jo ini minta supaya sosok ini keluar dari tubuh istrinya Ibas. Ibas dan yang ada di sana seperti kakaknya Ibas itu memastikan bahwa yang lagi diusir sama Bang Jo ini pasti sosok kuntilanak. Karena ketawanya itu cekikian. Terus setelah dia melawan terus, serangan ini dilakukan lebih keras oleh Bang Jo sampai akhirnya sosok kuntilanak ini benar-benar menyerah. Dia pun akhirnya janji untuk keluar dan gak akan balik lagi. Nah, gak selesai sampai di situ. Ada sosok lain yang masih tinggal di tubuh istrinya Ibas. Nah, untuk yang kedua ini suaranya itu lebih besar. Suaranya kayak laki-laki, dia lebih tenang ngomongnya. Tapi tetap jahat dan gak mau keluar. Kata Bang Jo, ini sosok Gondoruo. Ini yang terbilang jahat di antara sosok yang lain yang tinggal di tubuh istrinya Ibas. Di situ tubuh istri Ibas ini meronta-ronta. Ibas itu heran. Fisik istrinya ini kok tiba-tiba kuat banget. Tenaganya itu kayak tenaga 3 orang laki-laki. Sampai Ibas ini nggak kuat megangin istrinya waktu itu. Akhirnya dibantu dengan kakaknya Ibas, mereka berusaha keras menghalau istri Ibas supaya nggak bergerak. Akhirnya dengan agak keras, Bang Jo itu berusaha mengeluarkan sosok Gondoruo ini. Dan ternyata setelah sosok Gondoruo ini keluar, masih ada lagi sosok yang lain. Singkatnya, kira-kira ada 5 makhluk halus yang berdiam di tubuh istrinya Ibas selama ini. Nah, setelah kelima sosok ini berhasil dikeluarkan, Bang Jo memastikan semuanya sudah keluar. Jadi istri Ibas itu tiba-tiba badannya lemes banget, nggak ada tenaga sama sekali. Kayak mirip orang yang mau pingsan. Nah, Ibas langsung gerak cepat megangin tubuh istrinya yang lemes itu, dan setelah semuanya ini kondusif, Ibas, kakaknya Ibas, dan istri kakaknya ini ngobrol-ngobrol bareng Bang Jo. Nah, di sela-sela obrolan ini, Bang Jo menjelaskan bahwa ternyata
separuh sukma istrinya Ibas itu sudah tertahan di satu tempat. Memang sengaja ada yang menahan di sana. Di situ Bang Jo ini akhirnya tanya ke Ibas nama lengkap istrinya. Nah, Ibas menjawab nama istrinya itu Puji. Terus Bang Jo ini menatap langsung ke arah Puji. Gak lama setelah itu Bang Jo mengubah posisi duduknya jadi posisi duduk bersila. Tangannya itu diletakkan persis di lutut kayak mirip orang bertapa. Dan setelah itu Bang Jo ini diem. Matanya mulai terpejam. Bang Jo itu diem dan gak bergerak sama sekali. Ibas ini sempat berkata dalam batinnya, ini apakah mungkin Bang Jo ini melakukan perjalanan gaib? Mungkin Bang Jo ini lagi melintasi dimensi lain atau gimana, Ibas nggak tahu. Dalam beberapa saat tiba-tiba Bang Jo itu sempat mengucap nama istri Ibas. Jadi Bang Jo dalam diam itu tiba-tiba bilang Puji, Puji. Terus kemudian Bang Jo ini diam lagi. Barulah setelah itu Bang Jo mulai membuka matanya. Terus dia ini ngelihat ke arah sekeliling. Dan ternyata benar apa yang dipikirkan Ibas sebelumnya, Bang Jo ini ternyata baru saja melakukan perjalanan gaib. Dan disinilah Bang Jo menjelaskan ke Ibas dan semua yang ada di sana, awal mula kenapa separuh sukma istrinya Ibas ini bisa berada di tempat lain. Dijelaskan dari awal oleh Bang Jo. Jadi menurut penglihatan gaib yang dilakukan oleh Bang Jo, ada sebuah bangunan candi yang dilihat oleh Bang Jo dan bangunan candi ini kuno sekali. Letaknya itu ada di Jawa Timur. Di sana, di candi ini, itu memang sengaja dijadikan oleh para pelaku ritual-ritual pesugihan untuk melakukan ritual pesugihan mereka di sana. Dan di sanalah sukma-sukma korban tumbal pesugihan itu ditempatkan dan dijaga oleh para makhluk halus ini. Dan perwujudannya itu banyak sekali yang berwujud seperti ular besar yang menjaga sukma-sukma ini. Dan ternyata sukma istrinya Ibas ini berada di antara rimbunan sukma yang lain. Jadi kalau bisa dibilang, sukma istri Ibas ini tertimbun sukma-sukma lain yang ada di sana. Dan alasan yang mengejutkan kenapa sukma istri Ibas bisa ada di sana bersama sukma-sukma yang lain. Menurut Bang Jo, istri Ibas ini sengaja dijadikan tumbal pesugihan oleh tetangganya sendiri di Jawa Tengah sana. Bahkan Bang Jo juga mengantongi nama pelaku pesugihan tersebut. Nah, kita sebut nama pelakunya ini Mbok Na. Nama inilah yang akhirnya diingat terus oleh Ibas. Nantinya Ibas ini janji ketika Ibas mudik ke desa istrinya, dia ingin tanya langsung siapa Mbok Na. Dia ingin tanya ke keluarga yang ada di sana. Nah, Ibas waktu itu memang melihat sendiri ketika Bang Jo bernegosiasi dengan para penghuni candi tersebut. Karena Ibas melihat Bang Jo itu sempat komat-kamit dan menyebut nama istrinya, dan juga Bang Jo seperti bertarung dengan penghuni yang ada di sana. Jadi alasan Puji dijadikan tumbal oleh tetangganya sendiri ini adalah salah satunya karena Puji ini memiliki weton getih legi. Nah, beberapa waktu kemudian Ibas kemudian berkesempatan pulang ke Jawa Tengah, ke desa istrinya itu. Di sana Ibas langsung tanya ke kakak-kakak iparnya, dan juga termasuk dia sempat tanya ke ibu mertuanya. Pas Ibas menanyakan nama Mbok Na, keluarga di sana ini heran. Mereka langsung tanya, loh, kok kamu tahu nama Mbok Na, Bas? Dari mana, Bas? Ibas waktu itu cuma senyum pas keluarga istrinya ini keheranan. Akhirnya setelah dijelaskan oleh Ibas perihal apa yang selama ini dialami oleh Puji, istrinya, barulah keluarga Puji ini cerita. Jadi yang memulai ceritanya ini adalah kakak ipar si Ibas lebih dulu. Dia cerita bahwa dulu ketika Puji ini usianya masih sekitar 8 tahunan, Puji ini pernah mengalami mati suri selama 3 hari. Nah, ada alasan sendiri kenapa ketika keluarga Puji ini tahu bahwa Puji ini meninggal, tapi mereka tidak segera memakamkan jenazah Puji. Karena waktu itu masih ada kakek buyutnya Puji. Dan kakek buyutnya Puji ini memang dikenal orang yang punya kelebihan. Beliau waktu itu berpesan, iki putuku ojo dikubur dhisik. Bocah iki ono sing numbalke. Jarno wae. Disuruh membiarkan oleh kakek buyutnya ini. Nah, dari situ keluarga akhirnya menunggu sampai sekitar 3 harian. Jadi selama 3 hari jenazah Puji ini masih disemayamkan di rumahnya. Ya tentu tetangga-tetangga yang lain juga bingung dengan hal ini. Dan pada akhirnya
Di hari ketiga itulah Puji ini kebangun dari mati surinya. Semua keluarga kaget, heran, dan terharu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Puji yang tadinya ini mati tiba-tiba bangun lagi. Ternyata memang benar Puji mengalami mati suri. Nah, kakek buyut Puji ini memang dikenal sebagai orang yang dihormati di sana. Dari sisi spiritual maupun dari sisi ilmu agama, memang beliau itu dikenal banyak orang seperti itu. Jadi ketika kakek buyutnya berpesan seperti itu kepada semua keluarga, otomatis semua keluarga mematuhi saran dari kakek buyutnya. Nah, kakek buyut Puji ini seakan tahu bahwa waktu itu memang Puji ini sengaja ditumbalkan, sehingga sukmanya ini sudah disembunyikan di tempat yang lain. Dari sejak kejadian itu ternyata ada separuh sukma Puji ini yang masih terjebak di sana, di area candi tersebut. Beruntungnya Puji saat itu nggak jadi dimakamkan. Jadi ketika Puji terbangun dari mati surinya, hampir separuh sukma Puji ini bisa kembali lagi ke alam manusia. Dan keluarga saat itu sebenarnya tahu bahwa pelakunya adalah Mbok Na. Info ini didapat langsung dari kakek buyutnya Puji. Tapi sejak saat itu keluarga Puji ini menutup semuanya. Mereka menganggap semuanya sudah selesai. Jadi nggak ada yang mau membahas hal ini lagi. Mereka memaafkan sosok Mbok Na. Tapi hari itu ketika Ibas ke rumah keluarga Puji, mereka jadi teringat lagi kejadian yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, istri Mas Ibas itu masih bisa melihat hal-hal gaib. Tapi peristiwa-peristiwa seperti kesurupan yang dulu masih pernah dialami oleh istri Mas Ibas, sekarang ini nggak pernah dialami lagi oleh istri Mas Ibas. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Mas Ibas pada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.